Selamat malam teman-teman. Eh, ini saya akan memberikan tutorial untuk pengisian Sibat, yaitu aplikasi yang digunakan untuk penginputan Banprof. Karena di sini kita akan menggunakan Sibat, yaitu aplikasi untuk penginputan Banprof. Kita contohkan, mohon maaf, saya contohkan itu eh, dengan akunnya Desa Kumpulrejo, karena di desa saya itu sudah saya upload jadi kosong ya. Ini yang baru awal, tapi jangan khawatir, nanti ketika akan diisi yang betul-betul diisi nanti bisa ditumpuk ya, bisa ditumpuk ya. Istilahnya ditumpangi di upload saja nggak apa-apa. Kita masukkan kode desa, ini kata sandinya, ini masuk. Nah, kalau ingin mengganti, nanti saya sarankan untuk diganti ya, untuk Pak Afif selaku sekdes ya, diganti karena ini untuk uji coba, nggak usah diganti dulu. Nah, yang perlu disiapkan nanti adalah ada beberapa file yang sudah kita siapkan. Ini contoh file yang saya saya download. Ini hasil dari downloadnya. Ini nantinya munculnya seperti ini. Ini asli dari downloadan dari aplikasi Sibat itu, dari surat permohonan, kemudian kwitansi. Ini hasilnya dari sana semua, asli ini. Kemudian kepala desa, ini diisi ya, diisi fotokopi kepala desa dan bendahara desa. Kemudian juga fotokopi rekening. Ini nanti fotokopi rekeningnya yang legalisir ya. Kemudian pernyataan kesanggupan ini juga sudah otomatis. Kemudian pernyataan kesanggupan pelaksana juga sudah otomatis juga. Nah, ini yang perlu kita siapkan yaitu RPD ya, RPD mulai latar belakang ini ya sampai penutup, juga nama BPD. Ini yang perlu kita siapkan. Juga anggaran ya, RPD anggaran cara penggunaan dana dan gambar teknis, berita acara, daftar hadir, peta desa, dana lokasi, foto titik awal akhir, kemudian ke daftar calon pekerja, kemudian surat pernyataan kepala desa, surat pernyataan kepala desa mempekerjakan masyarakat miskin, dan surat kepala kesanggupan akan mencatat dalam APBDes, entah itu perubahan atau APBDes sebelum perubahan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu SK pelaksana dan TPK. Ini yang perlu kita siapkan sebelum kita menginput. Nah, ini juga ada lembar verifikasinya, juga hasil downloadan di aplikasi Sibat. Namun di aplikasi Sibat ini tahunnya nanti diganti ya. Ini disesuaikan juga nomor DPA-nya. Ini karena kita mengacu nomor DPA yang sudah Pergub. Ini juga menunggu verifikasi. Mohon maaf karena nanti kalau misalkan ada salah ya dimaklumi saja ya. Langsung kita kembali ke aplikasi Sibat. Yang setelah kita masuk tadi, ini kita masuk di setting, kop suratnya kita isi dulu. Itu di kabupaten, kecamatan, desa, sekretariat, telepon, diisi semua. Itu kemudian simpan, masuk ke buku rekening. Kabupaten, kecamatan, desa, nama akun ya, ini nama akun, ini nama rekening. Terus kemudian cabangnya mana, nomor rekeningnya misalkan ini, nanti bisa diedit Pak Afif ya, jangan khawatir, itu bisa diedit ya, kita editkan saja demi keamanan. Nah, oke. Setelah itu nanti kita bisa melihat dari hasil laporan. Dari hasil laporan ini, dari laporan DPA ini kita bisa tahu ya, bisa tahu detailnya. Namun di laporan DPA ini
tidak bisa diedit. Ini sudah paten ya, sudah paten siapa kecamatannya. Nah ini bagaimana kita akan cara mengisinya di sini. Cara mengisinya nanti melewati menu Sarpras di realisasi desa. Jadi kita bisa mengedit, ketika nanti ada kesalahan bisa diedit. Nah di yang apa namanya ini yang hijau ini kita klik DPA, kecil DPA nya ini desanya sudah terisi ya desanya. Kemudian kalau sudah terisi nama kepala desa, bendahara, alamat kepala desa, ketua BPD, nomor HP kepala desa. Setelah itu jumlah pekerja. Jumlah pekerja di sini jumlahnya misalkan makanya tadi ada disiapkan untuk apa RAP-nya, jumlahnya berapa, tukangnya berapa, di waktu itu jumlah pekerja wanita ada atau tidak, waktu kerja tukang itu berapa hari, waktu kerja pekerja itu berapa hari. Kalau misalkan ini kita bagi berarti ininya tidak 47 misalkan 2 hari. Nah ini saya buat biar lebih mudah, saya buat 1 hari karena untuk melepaskan ya bahasanya. Ya ini kita buat 1 hari. Selanjutnya biar nanti nilainya antara 47 kali 98 kali 120.000 itu sama ya. Lanjut, anggaran swadaya juga diinput ya, jangan lupa BOP nya berapa. Ini misalkan 2 juta, yang ini 1.500.000. Selanjutnya nama buku rekening. Nah ini tadi kan sudah ya, ini juga bisa diedit. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya nama pekerja, apa nama pelaksana, misalkan saudara Acong, jabatan pelaksana kegiatan, alamat desa Kumpulrejo, desa nomor HP 08182 misalkan. Kalau kita akan menambahkan jabatan ketua tim pelaksana kegiatan misalkan, ini tadi yang sudah saya isi, saya ulangi kembali. Nama ketua misalkan Andi, sekretarisnya ya, kita klik di jabatan ini di sekretarisnya. Oke, tambah lagi anggotanya Bapak Hijau misalkan. Ini kalau sudah bisa selanjutnya itu sama-sama nama camatnya Abdul Mufid SHMM, golongan pembina tingkat 1. NIP-nya berapa ya, lupa ya. Ini NIP-nya kita copy paste dari sini. Kasih yang menangani itu kan Brito video Rini ya, nanti bisa diedit juga ya. Kepala Dispermasdes sudah, ini juga nanti nama Dispermasdesnya apa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal. Namanya Bapak Yanuar Fatoni STP. Nicknya ini juga bisa di copy paste yang sudah kita siapkan. Iya sudah sama, sudah betul ini. Selanjutnya rencana kegiatan. Nah ini yang perlu kita siapkan latar belakangnya ini. Latar belakang kita
Hmm, kita sudah siapkan, misalkan di sini kita tinggal copy paste ya. Kalau misalkan belum, ini karena contoh, kita isikan saja latar belakang, tujuannya apa, tujuan 1 2 3 4 apa, tujuan manfaat kegiatan apa, rencananya rencana kegiatannya apa, kemudian jenis pekerjaannya, misalkan desa komunitas itu mendapat pekerjaan aspal, panjangnya misalkan 101, lebarnya 3. Kalau aspal itu ketinggian 0,02, unitnya diisi 1 saja, biayanya jumlah bantuannya itu berapa? 85 juta. Nah, ini selanjutnya masih kita selanjutnya. Nah, dan ini setelah kita kita isi ini nanti berkasnya bisa kita download, kita download 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 semua. Ada yang sulit juga di download ya, di ya ini ternyata bisa semua. Kita lihat di menu downloadnya ya. Dan ini mulai dari dari surat permohonan ini muncul Kukulejo ya. Nah ini nanti yang kita bisa edit, kita isi tanggal dari mulai surat permohonan, kemudian kwitansi ya, kita bisa berbenah. Biasanya agak nata-nata sedikit ya, nata-nata sedikit, diedit ya. Kemudian surat KTP ini masih kosong, ini nanti diisi fotokopi KTP kepala desa dan bendahara, kemudian di fotokopi rekening tadi sudah saya sampaikan, ini diisi fotokopi rekening yang sudah dilegalisir, kemudian surat pernyataan kesanggupan kepala desa ini nanti dikasih materai dan diberi tanggal, jangan lupa ditandatangani. Ini kemudian juga pernyataan kesanggupan pelaksana, dan pelaksanaannya kan saya input Acong ya, ini bisa diganti Pak Afif ya. Kemudian pendata pendukung. Nah ini kalau misalkan kita tidak menyiapkan latar belakang dan lain sebagainya, ini isinya seperti ini. Nah ini perlu disiapkan. Kita masih bisa ngedit-ngedit. Langsung RPD, anggaran rencana pengguna dana, ini ada RAP yang sudah kita siapkan, kemudian gambar teknisnya, berita acara, daftar dari musyawarah desa, peta desa, kemudian dinah lokasi, foto awal dan akhir, daftar calon pekerja, validasi kepala desa, pendataan mempekerjakan masyarakat miskin, dan kesanggupan untuk dimasukkan KPPDes dan SK. Nah, itu nanti kalau sudah kita bisa ditandatangankan ke kecamatan, ini juga diisi. Nah ini tahunnya diganti, jangan lupa ya. Ini setelah ini kita isi, nanti kita upload ya, kita upload. Saya kasihkan contoh yang sudah saya upload. Nah, ini contohnya, ini milik saya yang sudah saya upload. Kita upload, kita scan, kita upload. Nguploadnya di mana? Nguploadnya di hasil laporan, di DPA, kemudian detailnya ya, dokumen. Ini nanti diuploadnya lewat sini. Ketika sudah diupload semua, nanti bentuknya itu di realisasi ini sudah tidak ada. Ini sudah tidak ada.
Saya contohkan termasuk di desa saya. Ini yang sudah saya upload. Ini sudah tidak ada keterangan dari hasilnya DPA. Ini menunggu verifikasi kabupaten. Kalau belum diupload di Purworejo ya, ini hasilnya seperti ini, menunggu realisasi. Tapi ini sebagai contoh belum di input. Bahasa di input itu ketika sudah mengupload ya, itu nanti menunggu verifikasi dari kabupaten. Ya, mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk bisa ditindaklanjuti. Apabila nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa dikomunikasikan dengan teman-teman yang sudah ngupload ya, atau bisa ngopi-ngopi di balai desa.